Karena nanti akan diupload lagi ya supaya ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dua hal ini yang akan kita lakukan, yang akan kalian dapatkan prakteknya, bagaimana tiang ini masuk, ya, sampai ke bawah, sampai kedalaman rencananya 270 cm, kemudian diberi beban statik, nanti berapa grafik-grafiknya akan muncul. Nah, itulah tugas kalian yang akan kalian amati, kalian detailkan, kalian analisis terkait daya dukung, terkait beban di di perkuliahan ini. Itu yang nanti akan kalian laporkan atau kalian presentasikan pada saat UTS dan UAS. Gitu ya. Jadi intinya statik load yang diterima oleh tiang. Kalau memang besok kecepatannya nutut ya kita lanjutkan sampai ke sini. Cuman ya kalau keempat ini kalian nanti analisnya juga akan semakin banyak sampai pile driving formula dan correlation with penetration test data. Tapi nggak apa-apa, ini saya sampaikan aja, tergantung nanti kecepatan kalian dalam menyerap melaksanakan praktikum di mulai hari Senin. Oke, nah ini seperti saya bilang kemarin. Jadi QPU itu adalah ujung, QF adalah skin friction ya. Pokoknya ada P, F, P itu adalah ujung, daya dukung ujung, IF adalah friction. Kok welek ini ketika nih? Gak apa wis. Nah, QU itu berasal dari mana? Dari QP, ini QP ya. Jadi QP plus QS. Ya. Jadi QU adalah penjumlahan dari mana? Dari daya dukung ujung dan daya dukung friction pile tadi. QP berasal dari QP kecil dikali AB. AB adalah luas. Nah, ini ada section area. Nah, ini. Semua sudah ada di sini. Nah, QF adalah FS dikalikan AS. FS adalah luas selimutnya, FS adalah unit skin frictionnya. Ya ini berasal dari nanti K kali tangan delta, ya. AS adalah luas selimut. Nah, dua hal ini nanti akan kalian temukan secara langsung pada saat praktek. Ya. Oke. Nah, ini lanjutannya ya. Nih. Jadi kalau kita ngomong jenis tanah ya, mungkin ingat bahwa di dalam mekanika tanah bahwa ada dua jenis tanah, yaitu tanah lempung dan tanah pasir, gitu aja. Kita ambil dua hal yang sangat berbeda ya. Karena dua hal itu sangat berlawanan. Kalau kita ngomong clay atau lempung itu pasti C-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau sand, pasir, itu C sama dengan 0. Masih ingat ya? C itu apa? Ada yang masih ingat? Halo? Halo? Silakan yang masih ingat. C itu apa? Nggak ada yang bisa jawab. Dari 120 orang ini nggak ada yang bisa jawab. Halo? Silakan open kamera, open mic, jawab saja. C itu apa? Halo? Wah, kayaknya ini nggak ada yang baca PPT nih. Tolong ya, nanti dibaca ya. C itu adalah unit cohesion ya, cohesion ini ya. Nah, cohesion adalah kelekatan tanah atau hubungan antara tanah. Kalau pasir itu C sama dengan 0, kalau clay C tidak sama dengan 0. Ya. Nah, karena besok kita praktikumnya menggunakan pasir, otomatis kita menggunakan apa? C sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau persamaan umum daya dukungnya seperti ini, berarti karena C ini sama dengan 0, otomatis ini hilang. Tidak dipakai persamaannya. Kemudian karena kita ngomong pondasi tiang, ya, berarti pengaruh dari beban tanah di samping pondasi itu juga hilang. Nanti
hubungannya dengan pondasi dangkal ya. Berarti ini juga hilang. Berarti persamaannya kita hanya menggunakan ini. Ya, untuk KPU-nya. Ya, untuk ujungnya. Nah, NQ itu apa? NQ adalah bearing capacity factor. Nah, ini nanti juga akan kalian temukan pada saat praktikum berapa NQ yang dihasilkan dari tiang. Ya. Oke, nah ini penjelasan selanjutnya sama yang saya sampaikan tadi. Nah, besok itu kita akan menggunakan persamaan yang ini ya. Jadi ada beberapa persamaan, ini adalah dari Tomlinson, Beresanchez method, tapi ada juga dari nanti Meyerhof ya. Nanti akan kita pakai sama ini, Meyerhof juga sama. Ketiga orang ini menentukan persamaan yang sama. Ya. Nah, intinya kita akan besok pakai persamaan ini. Nah, nanti detail persamaannya, Excel-nya habis ini akan dilanjutkan oleh Pak Dika. Oke, ini saya pikir, nah ini yang penting ini. Tadi perkara KP, sekarang FS. FS tadi adalah terkait friction. FS itu berasal dari mana? Dari ini. K itu apa? Lateral earth pressure. Jadi kalau kita ingat persamaan Rankine di mekanika tanah 2 terkait dinding penahan tanah, bahwa ada KA, KP, dan K0. Masih ingat? KA ini adalah koefisien tanah aktif, KP pasif, K0 adalah kondisi diam. Jadi saat tanah itu belum dimasukin tiang, kondisi K-nya adalah K0 karena belum ada gangguan. Nah, kemudian saat tiang masuk, kondisinya adalah KP ini. Dia akan menahan, melawan tanah, menjepit tanah seperti ini. Kalau kita ngomong friction, ya, saat tiang masuk akan melawan ke sana. Ini akan ada perlawanan tanah ini secara horizontal. Inilah yang dinamakan apa? Displacement pile tadi, yaitu lateral. Ya, pergeseran arah ke samping akibat tiang ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam akhirnya membuka tanah seperti ini, arah ke sini, ya, kan gini, buka tanah, kemudian dilawan oleh tegangan horizontal ini. Ya, dari tanah. Nah, sehingga apa? Kalau kita ngomong tanah, bahwa tegangan efektif adalah arahnya vertikal. Gamma kali H tadi arahnya kan vertikal. Nah, ini kan vertikal arahnya ke sini. Sehingga perlu dikonversi untuk memunculkan tegangan H ini. Nah, sehingga ada apa-apa? Ada faktor K. Sehingga tegangan H ini sama dengan apa? K kali tegangan V tadi. Sorry, ini tegangan V ini. Sorry, ini tegangan V. Vertikal ini tadi. Sehingga ini. Nah, gamma aksen ini adalah sebetulnya berasal dari mana? Gamma kali H. Berat volume kali H. H itu apa? Kedalaman dari tiang. Ya. Tangan delta. Delta ini adalah dilatasi angle yang berasal dari internal sudut geser. Sudut geser berasal dari mana? Ya, dari uji sudut geser langsung yang pernah kalian di mekanika tanah 1. Ya. Nah, nilainya delta ini nanti berapa? Kalau Meyerhof antara 0,5 sampai 0,8. Oke ya, gitu ya. Jadi penjelasannya semua ada di sini. Silakan nanti sambil dibaca lagi. Ini saya berikan gambaran-gambarannya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu aja. Jadi sampai bagaimana FS, IS, IP, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada akan dilanjutkan oleh Pak Dika bagaimana detail di yang saya sampaikan ini termasuk Excel, grafik, dan seterusnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wes direkod ya? Sudah ya. Oke, gimana? Silakan. Jadi tolong ini ya, pembelajaran kita menuntut kalian untuk aktif ya. Semua materi sudah kita kasihkan, tapi kalau kalian biarkan saja, ya nanti kalian akan kesulitan saat apa? Saat melaksanakan praktikum.
Semakin lama kalian praktikum, semakin sedikit ilmu yang kalian dapatkan, semakin dikit pengetahuan yang kalian dapatkan, karena akan saya batasi. Jadi praktikum kali ini kita batasi waktunya ya. Semakin kalian tidak belajar, semakin banyak kacau atau salah, kalian akan semakin sedikit memperoleh ilmu. Jadi silakan saya kembalikan ke kalian. Semakin kalian menguasai, akan semakin banyak ilmu yang akan kalian dapatkan. Dan pembelajaran ini merupakan pembelajaran baru yang belum ada di Indonesia, belum ada. Jadi kalian bisa cek bagaimana kalian akan memperoleh secara teoritis, secara praktek. Ya, semakin kalian fokus, semakin kalian mempelajari teorinya, semakin banyak pertanyaan yang kalian temukan setelah mempelajari, itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kalian pasif, ya kalian tidak akan mendapat apa-apa. Jadi tergantung kalian, karena nanti apa? Pada saat UTS dan UAS, laporan hanya sekedar dikumpulkan, tapi penilaian adalah pemahaman dari semua anggota kelompok, itu perlu diingat. Ya, baik pagi maupun sore atau karyawan maupun reguler, UTS UAS-nya sama, yaitu presentasi. Itu perlu diingat. Ya. Jadi yang dia wajibkan itu presentasi. Kemungkinan kalau kelas sore nanti via Zoom, kalau kelas pagi, kelas sore reguler ya langsung. Nanti kita akan bagi, dan saya targetkan karena kita mulai duluan, pertemuan 14 kita sudah harus selesaikan, sehingga 15-16 kita gunakan untuk presentasi UAS. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Saya tak stop share. Ini ya silakan langsung aja. Dari siapa, sebutkan nama, NIM, kelas sore atau pagi biar dicatat. Saya Muhammad Wildan Farhani dari kelas sore Pak. Ya, silakan. Ini Pak, untuk kelompoknya pembagiannya nanti bagaimana Pak? Loh, seperti kemana? Silakan monggo saja. Kalau memang sudah punya kelompok, segera nanti koordinasi dengan ini Avandi dan Agnes di chat di Zoom ini, kelompok berapa, anggotanya siapa, dan pastikan kalau memang itu tetap mau satu kelompok, segera beresi dalam satu kelompok itu administrasi di lab. Karena kalau dalam satu kelompok ada yang belum memberesi administrasi di lab, ya itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau anggota kelompoknya terserah, bebas. Ya, gitu ya. Ya Pak, Mungkin bisa dipahami? bisa Pak. Oke, gitu ya. Mungkin ada yang lain. Kalau terkait kelompok, nanti pertanyaannya bukan ke saya ya, nanti ke siapa? Avandi dan Nur. Ini terkait fokus dasar teorinya, silakan nanti ini ditanyakan ya. Jadi biar saya bisa fokus ya. Maksudnya nggak kacau seasonnya. Season hari ini, season saya ini adalah menjelaskan dasar teorinya. Tolong ditanyakan masalah dasar teorinya ini ya. KIP, KIS, FS, KIP kecil dan seterusnya. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, kalau sudah, nanti akan dilanjutkan oleh lebih detail dari perhitungannya ini, termasuk grafik-grafiknya nanti. Dan nanti besok apa yang harus dilakukan sebelum hari Senin nanti akan disampaikan oleh Pak Dika selaku dosen kedua. Jadi dosennya ada dua, saya dan Pak Dika STMT. Ya, gitu ya. Oke, oke ya. Bisa saya akhiri? Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi? Silakan. Ada lagi enggak? Raise hand. Dana ya. Oke, kalau gitu materi dari saya akhiri, dan nanti tolong ya dibaca lagi. PPT-nya kan sudah di-share semua. Silakan dibaca lagi untuk persiapan praktek di hari Senin. Ya, gitu ya. Dan nanti di akhir season akan ketahuan siapa-siapa, kalau sudah kelompok lengkap nanti akan dibagi urutan jadwalnya. Kalau memang sudah semua hari ini. Kalau enggak, yang seadanya dulu, siapa yang akan praktikum duluan di hari Senin. Ya, nanti di akhir itu, di akhir season nanti. Oke, kalau gitu saya akhiri, saya serahkan ke Pak Dika untuk menjelaskan Excel-nya. Ya, gitu ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, terima kasih atas waktunya Pak Agatha. Jadi saya izin menjelaskan terkait implementasi dari apa yang sudah dijelaskan Pak Agatha tadi ke dalam Excel-nya beserta perhitungannya itu bagaimana. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk yang pertama-tama kita harus pegang terlebih dahulu terkait rumusnya dari daya dukung itu bagaimana. Ini harus di luar kepala. Jadi QU itu sama dengan QP ditambahkan dengan QS. Ini harus kita pegang terlebih dahulu karena nanti akan turun. Jadi teman-teman ini harus dipahami terlebih dahulu bahwa QU itu sama dengan QP ditambah dengan QS, di mana QU itu adalah daya dukung ultimate dan QP itu adalah daya dukung ujung dan QS itu adalah self resistance atau daya dukung selimut. Nah, dari rumus ini QU sama dengan QP ditambahkan dengan QS itu diturunkan bahwa QP itu sama dengan Q kecil P dikalikan dengan AB itu untuk QP-nya, kemudian untuk QS-nya itu FS dikalikan dengan AS. Nih, mungkin teman-teman untuk Excel-nya ini kan sudah di-share sebelumnya, jadi bisa juga dibuka sembari mendengarkan Zoom ini untuk agar bisa lebih interaktif. Nah, saya lanjutkan untuk QP tadi kan diturunkan menjadi Q kecil P dikalikan dengan AB. Nah, Q kecil P ini merupakan diturunkan lagi yaitu tegangan efektif dikalikan dengan NQ. Ini simbolnya untuk tegangan efektif dan NQ ini adalah faktor daya dukung dari Meyerhof. Kita di sini metode untuk perhitungannya menggunakan metodenya Meyerhof. Nah, kita fokuskan dulu terhadap QP-nya ini dulu. Di mana QP itu tegangan efektif dikalikan dengan NQ dikalikan dengan AB. AB itu apa? Bisa dilihat di sini. AB itu adalah luas dari ujung tiangnya. Nah, mungkin sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan atau masih bingung terkait rumusnya ini sebelum saya lanjut ke tabel yang di bawahnya. Ini adalah tabel dari perhitungan daya dukung tanah menggunakan metode Meyerhof. Sampai sini dulu. Untuk yang ini, gambar yang rumus ini, ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya anggap teman-teman sudah menguasai dari rumus ini. Kita bahas terlebih dahulu dari QP. Jadi, di dalam tabel ini, penjelasannya adalah D itu adalah kedalaman. Kalau teman-teman nanti membuka Excel ini dan bingung terhadap simbol-simbolnya apa, itu bisa dilihat di dalam ini untuk keterangan simbolnya. Di mana D di sini adalah kedalaman. Jadi ini tabel ini mungkin bagi yang belum memahami, ini adalah tabel dari setiap kedalamannya. Jadi di sini 10, 20, 30 sampai dengan kedalaman 290 mm atau 29 cm. Nah, jadi di sini kita akan melihat QU-nya atau daya dukungnya itu setiap kedalaman. Nah, untuk yang kolom pertama ini dalam satuan milimeter. Untuk yang kolom kedua ini D atau kedalaman dalam satuan meter. Untuk ini adalah berat volumenya. Karena kenapa di sini ada berat volumenya? Karena seperti yang dijelaskan oleh Pak Agatha tadi, di mana tegangan efektif itu rumusnya adalah berat volume dikalikan dengan H, di mana H adalah kedalamannya. Nah, di sini kedalamannya kita menggunakan simbol D. Oke. Nah, di sini satuannya kilonewton per meter kubik. Nah, kemudian ini adalah tegangan efektifnya. Tadi sudah saya jelaskan di mana tegangan efektif ini adalah gamma atau berat volume dikalikan dengan kedalaman. Sehingga di sini muncullah tegangan efektif. Ini untuk kolom yang keempat. Ini untuk yang kolom yang ini. Nah, sedangkan untuk kolom yang kelima ini kita masih berfokus di QP di sini. Kita masih berfokus di QP, ada tegangan efektif, kita sudah mendapatkan tegangan efektif ini. Sekarang kita ke NQ. Nah, NQ ini apa? NQ ini adalah faktor daya dukung dari Meyerhof. Ini bisa dilihat di keterangan simbolnya ini.
Nah, kalau teman-teman bingung ini dapatnya dari mana, bisa dilihat di sheet and key. Di sini sudah ada tabelnya, punyanya Meyerhoff. Di sini ini sudah juga dikonversi, dimasukkan di dalam Excel-nya. NQ ini dilihat dari mana? Dilihat dari sudut gesernya. Misal sudut geser 20, berarti NQ-nya adalah 12,4. Sudut geser 30, NQ-nya adalah 56,7. Nah, gimana jika sudut gesernya itu tidak pas 30? Contoh misal sudut gesernya 30,5 atau mungkin 31,5. Nah, itu nanti tinggal dikorelasi saja. Contoh misal di sini di areanya 30 ke 31. Di sini NQ-nya 56,7. 31 NQ-nya 68,2. Silahkan dikorelasi saja. Semisal didapatkan sudut gesernya di antara 30 dan 31. Oke, sampai NQ sini. Kemudian ini adalah B. B ini apa? B ini adalah diameter dari tiangnya. Oke, kemudian dari situ kita bisa menghitung si KP-nya. KP di sini adalah tegangan efektif tadi dikalikan dengan NQ. Nah, ini masih KP dengan Q yang kecil. Nah, kemudian di sini ada AB. Di sini ada AB. AB itu adalah luas dari ujung tiangnya. Nih, luas dari ujung tiangnya. Karena tiang kita menggunakan silinder, jadi luas dari ujung tiangnya adalah berbentuk lingkaran. Ini 1/4 pi kali dengan R kuadrat. Itu adalah luas dari lingkarnya. Sehingga kita dapatkan Q-P. I-nya sudah Q besar. Daya dukung ujung. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang bingung terkait bagaimana perhitungannya ini atau Excel-nya ini? Izin bertanya, Pak. Ya, Yang di kolom itu yang untuk notasi D silakan dalam disebutkan permukaan M itu namanya terlebih dahulu, kemudian NIM-nya. Dari kelas pagi atau sore? Setiawan, kelas 22 050 10 425. Ya. Yang saya tanyakan di kolom nilai-nilai di kolom itu yang untuk notasi D dengan permukaan M itu angkanya dari mana ya Pak? Atau itu sudah ketentuan? Mungkin bisa agak keras. Yang di kolom nilai-nilai di kolom itu yang untuk notasi D itu angkanya dari mana ya Pak didapatnya? B, untuk B. D Pak. D. Yang di sheet A. Ya. D atau B? D yang D Pak, D. Yang di sel A. Bentar, aku nanti kerumusan gue ini. Mungkin bisa diulangi. Yang di kolom, yang dinilai di kolom itu, yang di notasi D itu didapat dari mana ya Pak? Angka-angkanya. Yang D. Yang di notasi D, yang di sel A. Oke, berarti untuk kolom yang pertama ini ya, yang di kolom Ya, A ini betul. ya. Nah, Ya, itu ini itu didapat dari mana? sebenarnya Apakah ada D itu tergantung kita yang menentukan. Ini itu hanya increment dari setiap kedalaman. Jadi di sini kita yang menentukan itu kita ingin mengeceknya terkait IP-nya dan juga QU dan QS itu setiap kedalaman 1 cm. Jadi setiap 1 meter kita cek gitu. Jadi di sini dituliskan D-nya 10, 20, 30 mm. Setiap sentimeternya, 1 sentimeternya itu ketentuan atau sampel aja Pak? Untuk D ini sebenarnya bebas saja. Oh bebas ya, tergantung kedalamannya.
Sebenarnya untuk D-nya ini bebas-bebas saja. Cuma nanti kalau contoh misal teman-teman mau ngambil D-nya sedikit, jadi nanti jatuhnya grafiknya nanti tidak akan terbentuk. Jadi sebenarnya kita cek D-nya per 1 cm ini nanti akan terbentuk grafik, contoh grafik seperti ini. Jadi semakin banyak datanya nanti akan semakin kita mudah untuk menginterpretasikannya. Oh, karakteristiknya pondasi ketika di kedalaman 1 cm, 2 cm, 3 cm. Jadi kan akan mengetahui pergerakannya dari pondasi itu setiap kedalamannya bagaimana karakteristiknya. Sehingga lebih mudah kita interpretasikan. Dan increment-nya pun atau kelipatannya pun kita konsistenkan supaya mudah. Mungkin apakah sudah bisa menjawab? Jadi semakin jaraknya kecil atau semakin banyak ininya apa namanya titik-titiknya semakin akurat ya Pak? Apa seperti itu? Pak. Ya, kalau titiknya semakin banyak semakin akurat. Baik, terima kasih Pak. Sudah terjawab. Enggak jelas. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kita penjelasan sampai KIP terlebih dahulu. Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Pak Jenderal mute begini. Oke, setelah saya menjelaskan terkait KIP, sekarang kita beralih ke QS. Jadi QS ini diturunkan rumusnya, yaitu Fs dikalikan dengan AS, di mana Fs itu adalah friction dari tiangnya, dan AS itu adalah luas dari selimut tiangnya. Kalau tadi kita membahas QP, di mana itu adalah ujung, sekarang kita membahas QS. Ini adalah daya dukung dari selimutnya. Nah, setelah diturunkan ke Fs dikalikan dengan AS, Fs ini diturunkan lagi, tegangan dikalikan dengan K, dikalikan dengan tangan delta, kemudian AS masih AS. Di mana di sini tegangan dikalikan dengan K, K itu apa? Ini, K itu adalah koefisien lateral earth dan juga tangan delta. Oke, ini adalah delta ini adalah dilatasi angle. Oke, langsung masuk ke perhitungannya di sini. K di sini adalah 1, kemudian di sini adalah ada tegangan efektif yang dia sudah dikalikan dengan K. Kemudian ini adalah kolom L, ini adalah kolom dari sudut geser. Kemudian kolom M, ini kolom dari dilatasi angle. Kemudian kolom N, ini adalah tangan dari delta. Tangannya dari deltanya ini, kemudian Fs di sini dihitung dari K dikalikan dengan tegangan dikalikan dengan tangan delta. Ini muncullah Fs. Kemudian AS di sini adalah luas dari selimut tiangnya. Kemudian di kolom selanjutnya ini adalah QS, di mana QS di sini adalah Fs dikalikan dengan AS. Nah, setelah kita mendapatkan QP dan QS, nih QP di kolom I dan QS di kolom Q, maka dari itu kita bisa mendapatkan si QU-nya, di mana tinggal QP ditambahkan dengan QS, maka kita akan mendapatkan QU. Oke, sampai sini. Ini untuk kolom R dan kolom S, ini perbedaannya di satuannya. Kalau di kolom R, ini satuannya kilonewton. Kalau di kolom S, ini satuannya kilogram. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Izin Pak tanya lagi Pak, yang Ya. tadi dijawab. Rumus ini berlaku untuk semua jenis fondasi tiang ya Pak? Kan banyak tuh kayak ada setros, ada yang kotak-kotak, ada yang baku bumi itu Pak. Makasih. Bentar.
Oke, mungkin pertanyaannya bisa diulangi lagi. Baik Pak, saya yang tadi yang tulis jawaban. Ini rumus ini untuk berlaku untuk semua jenis fondasi ya Pak? Kan banyak jenis fondasi tiang, ada yang bumi, ada yang straw, kayak gitu. Makasih Pak. Bisa ditulis di chat aja. Bisa Pak, saya tulis di chat. Mungkin teman-teman lainnya juga yang ada ingin bertanya, silakan juga chat, silakan dituliskan di chat aja. Sudah saya tulis di chat Pak. Oke, mungkin bisa diperjelas ya pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada jenis dan tipe pondasi. Maksudnya jenis tiang pondasi itu maksudnya apa? Apakah modelnya yang berbeda, ataukah bahannya yang berbeda, atau apanya ya? Bisa. Baik izin Pak, ada seterus gitu ya Pak. Itu di Torus ada juga yang
yang apa beton di bumi kayak gitu Pak. Seperti itu sih Pak. Oh, itu berbeda-beda. Jadi di awal sudah saya jelaskan tadi bahwa ada dua model tiang yang masuk. Jadi itu adalah perbedaan antara tiang yang model dipancang atau tiang yang model bore pile atau dicor setempat atau cast in situ. Tentunya mempunyai persamaan yang berbeda. Yang disampaikan yang kita bahas ini adalah fokus bagaimana tiang itu dipancang atau tiang precast dimasukkan ke dalam tanah. Ya, jadi fokus Baik, pembahasan ini adalah bagaimana sebuah tiang yang sudah jadi atau tiang precast ya, nah, dimasukkan ke dalam tanah itu ya. Jadi kalau nanti masalah borpel ya berbeda lagi. Itu bisa dilihat di PPT selanjutnya karena hari ini memang fokus saya jelaskan di bagaimana si tiang dimasukkan ya dipancang. Kalau terkait borpel nanti sambil jalan bisa kita pelajari lebih lanjut pada saat nanti praktek di sini ya. Ini maksudnya bisa ditanyakan juga ya. Dan di PPT sudah ada itu borpel bagaimana dan seterusnya. Ya, gitu ya. baik, terima kasih Pak. Oke, Kopi. oke, Silakan, ya. Pak. Oke, silakan yang lain kalau masih ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Jadi setelah kita menghitung QU di sini, kemudian di kolom selanjutnya itu akan ada QP per QU dan juga QS per QU. Ini digunakan untuk apa? Sebenarnya ini adalah rasio perbandingan antara QP dan QS terhadap QU. Jadi untuk mengetahui pada setiap kedalaman itu rasio Q yang bekerja itu besar antara P atau S. Nah, ini kalau dilihat di sini bahwa antara QP dan QS itu terjadi perbedaan. Terjadi karakteristik di mana QP pada kedalaman kedalaman yang rendah, kalau bisa dilihat di sini bahwa D-nya di sini masih 1, itu QP per QU yang didapatkan di sini itu lebih besar dibandingkan dengan QS. Dan semakin ke dalam, itu QP-nya akan semakin menurun, dan sedangkan QS-nya yang akan semakin membesar rasionya. Nah, ini bisa dilihat secara jelas, itu melalui grafik ini. Ini adalah grafik QP per QU terhadap QS per QU. Bisa dilihat di sini bahwa QP per QU itu akan naik seiring dengan naiknya QS per QU. QP per QU akan menurun seiring dengan naiknya QS per QU. Seperti itu. Itu adalah karakteristik dari fondasi tiang. Ini perhitungannya menggunakan metode Mayer-Hoff. Nah, mungkin bisa juga teman-teman lihat di sini bahwa QP per QU semakin ke bawah, yang artinya kedalamannya semakin dalam, itu dia akan semakin menurun. Sedangkan QS semakin ke dalam, itu dia akan semakin membesar. Dikarenakan apa? Karena kembali lagi bahwa QS di sini adalah daya dukung dari selimutnya, otomatis ketika kedalamannya semakin dalam, maka frictionnya atau S-nya karena AS-nya ini dia otomatis akan semakin membesar sehingga QS-nya juga akan semakin ikut membesar. Rasionya akan semakin membesar ketika fondasi semakin dalam. Nah, ini sudah dihitung dari masing-masing diameter fondasi. Jadi di sini untuk yang sheet ini menggunakan diameter 0,01, satunya meter ya. Nah, ini berarti 0,01 satuannya meter, ini adalah diameter 10 cm. Kalau mungkin dilihat di sheet-sheet selanjutnya, yang hijau, ini adalah diameter 12 cm. Ini perhitungannya sama, hanya yang berbeda untuk yang tiang polos ini di bagian B-nya saja. Ini B12, kemudian di sheet selanjutnya yang warna kuning ini adalah B15,85. Otomatis perbedaan diameter fondasi juga akan mempengaruhi dari karakteristik fondasi tersebut yang dibuktikan melalui grafik ini.
Jadi ini adalah grafik hubungan antara QP per QU dibandingkan dengan QS per QU terhadap perbedaan diameter dari pondasi. Untuk yang biru ini adalah diameter dari 10 cm, untuk yang kuning ini atau oranye ini diameter 12 cm, sedangkan yang abu-abu ini diameter 15,85. Kalau dari grafik ini, mungkin untuk grafik yang biru ini tertutup ya. Jadi sebenarnya ini biru ini sampai bawah ini. Nah, bisa dilihat untuk yang biru diameter 10 cm, ini sebenarnya juga sampai dari ke bawah sini, dari sampai sini, sampai ke atas ini. Kemudian untuk yang oranye juga seperti itu, oranye dari bawah sini sampai ke sini. Nah, sedangkan yang abu-abu itu juga dari bawah sampai dengan sini. Nah, dari sini kita bisa melihat karakteristik bahwa perbedaan pondasi juga akan mempengaruhi dari rasio QP per QU dan QS per QU. Bagaimana cara menginterpretasikan dari grafik ini? Contoh misal kita ambil terlebih dahulu bahwa diameter 15,85. Hanya didapatkan rasio QP per QU dan QS per QU dengan grafik seperti ini. Hanya dari sampai sini ke sini. Bisa kita interpretasikan bahwa hubungan QP per QU itu hanya sebatas QP per QU. Di sini mungkin bisa ditarik ke bawah. QP per QU-nya hanya 0,9, dengan QS per QU itu hanya 0,1. Ini bisa kita bandingkan ke sini. Kalau QS-nya di sini 0, itu artinya tiang-tiangnya masih belum tertanam. Artinya apa? Kalau diameternya 15, itu di sini. QP-nya besar, QP-nya masih tergolong besar di sini, sedangkan QS-nya tergolong kecil, 0,1 dibandingkan dengan diameter-diameter lainnya. Artinya apa? Yang lebih banyak bekerja pada diameter 15,85 yang daya dukung yang paling banyak bekerja itu berada di QP-nya. Sedangkan berbeda dengan yang diameter 12 dan diameter 10, ini dia rasionya antara QP dan QU itu mungkin kurang lebih hampir sama. Namun yang B10 ini QS-nya yang lebih besar dibandingkan. Artinya semakin besar diameter, maka QP-nya yang akan lebih banyak bekerja dibandingkan dengan QS-nya. Sedangkan apabila dibalik, kalau diameternya semakin kecil, maka QS-nya yang akan bekerja lebih besar dibandingkan dengan QP-nya. Mungkin seperti itu. Sampai sini mungkin terkait perbandingan QP per QU, QS per QU, dan juga interpretasi dari grafik ini, perbandingan antara QP dan QU, QS dan QU terhadap diameter tiangnya ini. Apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Silakan. Oh ya, saya kasih sebentar ya. Jadi yang diterangkan Pak Dika ini nanti yang harus kalian kerjakan ya, interpretasi inilah yang nanti akan dimasukkan di dalam apa? Laporan UTS maupun OAS ya. Jadi ini kan data hasil dari pondasi polos yang sudah kita uji. Ya. Jadi data ini kalian tidak perlu menguji ya saat praktek ya. Tapi nanti kita akan ujikan menggunakan tiang-tiang yang ada modifikasi sehingga akan tahu perbedaan dengan tiang yang polos dan tiang yang istilahnya di sini ada axle yang kranial, kaudal dan seterusnya, nanti akan kita kenalkan besok karena modelnya berbeda. Jadi ini adalah temuan baru yang perlu kalian pahami bagaimana efisiensi dari model kranial dan kaudal ini. Ya, memang ini belum ada di dunia, belum ada, ini kita temukan di sini ya. Jadi nanti silakan di rumah masing-masing kelompok membuat analisis yang disampaikan oleh Pak Dika. Jadi harap ini diperhatikan ya.
bagaimana grafik-grafik itu tadi saling berhubungan, QP per QU, QS per QU, dan seterusnya. Itu nanti perlu dibuat report ya untuk mengevaluasi bahwa tiang polos itu dari 3 diameter itu seperti apa. Ya, makanya nanti YouTube ini kita rekam dan akan kita upload ke YouTube. Nanti silakan dikerjakan untuk persiapan praktikum. Nah, nanti yang buat praktek bukan yang polos, tapi tiang-tiang yang akan kita bagi, nanti tiap kelompok akan mempunyai model tiang yang berbeda-beda, sehingga nanti saat membuat laporan di kuliah mekanik pondasi ini nanti bisa membandingkan bagaimana sih dari data yang telah kalian peroleh dibandingkan dengan data tiang yang polos ini. Polos ini maksudnya apa? Tiang yang sudah ada di Indonesia, sudah ada di dunia. Model yang tanpa adanya sebuah modifikasi dari kranial dan kaudal, kan begitu. Terkait kranial dan kaudal nanti akan saya jelaskan lagi pada saat sebelum praktikum di hari Senin. Jadi tiap Senin nanti ada 3 kelompok. Nanti akan saya jelaskan terkait bagaimana detail kranial kaudal, kemudian baru melaksanakan praktek secara bergantian. Setelah itu membuat report. Ya, tapi sebelum itu nanti tiap kelompok membuat report apa yang disampaikan Pak Dika terkait fondasi polos mulai dari diameter 10 cm, 12 cm, dan 15,85 cm. Ya, begitu ya. Jadi saya harap penjelasan Pak Dika ini benar-benar bisa dipahami, bisa dimengerti, dan nanti untuk menganalisis data dari Excel ini. Ya, gitu ya. Dan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung sedetail-detailnya. Oke, bisa dilanjutkan. Oke teman-teman, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, jadi nanti sebelum praktikum dimulai, jadi teman-teman harus sudah membawa Excel yang ini sudah dirubah, di mana sudut gesernya ini silahkan nanti dirubah ke 30,5 atau 8 deh. Sudut gesernya ini dirubah menjadi 30,8 dengan gamanya atau berat volumenya di sini adalah 1,7. Nanti sebelum praktikum, nanti silakan Excel-nya ini sudah diedit menggunakan sudut geser 30,8 dengan gamanya 1,7. Nanti apa? Untuk berat volumenya ini kan berhubung ini sudah 1,7, jadi tidak usah diedit. Silakan yang diedit untuk sudut gesernya. Silakan nanti sudut gesernya ini diedit 30,8. Nanti silakan disesuaikan NQ-nya kalau 30,8 itu berapa. Oke. Hanya untuk yang tiang polos saja yang dikerjakan. Kita sebelum praktikum hanya untuk tiang polos saja. Nah, ini kan 30 NQ-nya berapa? Nah, kita ke NQ, ke sheet NQ. Nah, di sini kan 30,8 kan tidak ada. Kita harus mengkorelasi terlebih dahulu. Oke.
Ya, sambil nunggu Pak Dika mempersiapkan model interpolasinya, ya. Jadi saya kasih gambaran lagi bahwa apa yang akan kita ajarkan ini adalah basic teori dari bagaimana sebuah daya dukung. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan dari data tanah atau propertis tanah, yaitu sudut geser dan berat volume. Ya itu ya. Jadi mungkin nanti bisa di PPT saya yang lainnya itu mungkin ada korelasi dengan uji SPT, uji CPT itu berbeda lagi ya. Jadi ini adalah penjelasan bagaimana sebuah daya dukung yang berasal dari data tanah asli, ya, bukan berasal dari data yang diperoleh oleh dari SPT atau standar penetration test ataupun CPT atau cone penetration test atau yang biasa umum dikatakan sondir, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengenal CPT sondir ini berbeda. Jadi yang kita ajarkan ini adalah bagaimana kita memahami dari sumber awalnya dulu, ya, atau dari data propertis tanah dulu awal untuk membuat atau memunculkan atau menganalisis sebuah reaksi tanah, ya, terhadap tiang yang masuk. Nah, begitu ya. Nah, nanti kalau bagaimana Pak dengan CPT dan SPT itu ada di PPT saya selanjutnya. Nanti bisa dibaca, sudah lengkap di situ. Perhitungannya bagaimana dan semuanya. Nah, di situ mungkin tidak membahas semua tanah ya. Mungkin ada hanya lempung dan pasir. Jadi itu sebetulnya hampir sama saja. Kuncinya sama. Jadi kalau kita ngomong driven pile, ada banyak metode. Meyerhof, Hansen, Tomlinson, dan semuanya. Kita kenalkan yang paling umum digunakan yaitu Meyerhof secara teoritis. Jadi kalau di lapangan ada sebuah data boring yang menunjukkan sudut geser di setiap kedalaman tanah, kalian bisa hitung menggunakan ini. Gitu ya. Nah, ini dalam proses ini kita akan membuat bahwa tanah itu dianggap seragam atau homogen dari setiap kedalaman 0 sampai 229 cm. Jadi besok begitu prosesnya. Ya. Mungkin itu tambahan ya. Jadi di lapangan memang banyak menggunakan korelasi CPT, SPT seperti itu. Ya, tapi ini adalah basic awal dulu bagaimana kita nanti bisa mengkorelasikan sebuah daya dukung terhadap CPT dan SPT. Jadi tidak hanya sekedar oh kalau ini kalikan luas, ini kalikan ini, tidak begitu. Jadi ini adalah awal dari bagaimana sebuah pemahaman daya dukung pondasi tiang khususnya yang mampu untuk mendukung sebuah beban yang diterima. Begitu materi di awal ini. Wes? Dah, oke, silakan Pak Dika. Oke ya, untuk eh, mengorelasi dari sudut gesernya, karena di Mayro tidak menyediakan yang koma-koma, kita menggunakan fungsi dari Excel saja. Jadi di sini kita menggunakan rumus forecast linear, di mana di sini X ini adalah 30,8 tadi yang mau kita cari, kemudian koma, kalau mungkin silakan dilihat di masing-masing Excel-nya menggunakan koma atau titik koma. Kemudian di sini no YS ini adalah N key-nya, silakan disorot N key-nya. Kemudian koma lagi atau titik koma, kemudian no XS ini adalah sudut gesernya. Kemudian tutup kurung. Setelah itu nanti akan langsung otomatis muncul dari N key-nya dari sudut geser 30,8 berapa. Silakan nanti di Excel-nya yang ini, itu ketika sudut gesernya ini diganti, itu silakan nanti N key-nya ini juga ikut diganti. Itu otomatis kok ini, gantian. Oh, Otomatis kan? Klik kan. N kini 56,7. betul, Mbak. Ini Oh, enggak otomatis. Ya wes. Gue manual ya.
Seperti itu ya. Mungkin apakah ada yang kesulitan? Langsung kan prakteknya lah. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dery untuk menjelaskan bagian yang selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Dika sama Pak Agatha atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknis pengujian pada saat praktikum rekayasa fondasi. Nah, yang pertama itu sebenarnya kita ada persiapan bahan, tapi dikarenakan bahannya sudah untuk pasirnya sudah dipersiapkan oleh laboratorium dan juga sudah bersih dari lumpur dan juga sudah degradasi. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan gradasi ayakan yang bisa jadi gradasi ayakan ini akan digunakan untuk semua kelompok. Jadi nanti bisa stabil hasilnya. Misalkan ini yang pertama yaitu menghilangkan kadar lumpur pada pasir dengan cara mencuci pasir hingga kadar lumpurnya hilang. Nah, untuk mengetahui kadar lumpur sebenarnya kita dapat menggunakan gelas ukur karena ini volume yang digunakan adalah banyak, jadi kita menggunakan ember agar mempercepat waktu. Nah, terus yang kedua yaitu pengeringan pasir, biasa dilakukan menggunakan oven selama 3 jam dengan suhu 300 derajat Celcius. Nah, terus yang ketiga ada proses gradasi ayakan. Proses gradasi ayakan ini gradasi ayakan ini yaitu yang digunakan adalah tanah yang lolos ayakan 20. Dikarenakan kita menggunakan skala kecil, jadi kita juga harus menyesuaikan skala yang digunakan pada saat pengujian. Gradasi ayakannya yaitu mulai dari ayakan nomor 20, nomor 30, 40, 80, 100, dan juga 200. Nah, jadi dari gradasi ayakan ini, jadi nanti tanah yang tertahan di setiap ayakannya akan dipisah-pisah. Seperti ini. Jadi untuk setiap gradasi ayakannya sudah dipisah-pisah, supaya nanti kita dalam pemetaan untuk menentukan kadar pasir ya, maksudnya kadar pasir di sini yaitu jenis pasirnya, yaitu menggunakan wheel grade sand. Mungkin di Mektan 1 sudah pernah mendapat pembahasan terkait pengelompokan tanah menggunakan sistem USGS maupun ASTO, yaitu tanah yang digunakan wheel grade sand. Jadi dari wheel grade sand kan ada persentase tanah tertahan, tanah yang lolos itu persentasenya dipetakan dulu,
Nanti setelah itu persentasenya akan dikalikan dengan jumlah pasir yang dibutuhkan. Untuk jumlah pasir yang dibutuhkan itu sekitar 79 kilogram untuk box besar. Kemudian nanti mengujinya pakai box besar. Jadi sebanyak 79 pasir, 79 kilogram pasir itu dibagi dengan persentase atau dikalikan dengan persentase yang sudah ditentukan. Misalkan yang lolos Ayakan 20 itu persentasenya sekitar 20%. Ayakan nomor 30 itu tertahannya sekitar sekitar 17% dan seterusnya. Jadi nanti total keseluruhan pasir akan dikalikan dengan persentase yang telah ditentukan supaya dapat memberikan gradasi yang sesuai. Jadi gradasinya nanti akan stabil dan tanah yang digunakan teman-teman nanti bisa menghasilkan berat volume tetap dan juga karakteristik yang sama. Jadi nggak berubah-ubah. Nah, ini grafik distribusi partikelnya untuk grade SAR. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, yaitu penggetarannya menggunakan pemadatannya menggunakan meja getar. Meja getar yang disetting pada amplitudo pada frekuensi sekitar 3,34 Hz atau dengan speed shift di nomor 5. Nah, nanti berat volume pemadatan yang digunakan yaitu 1,7. Pada berat volume 1,7 ini masih pakai box kecil. Nanti waktu yang diperkirakan untuk pemadatannya atau penggetarannya itu sekitar 45 detik. 45 detik sampai 50 detikan lah. Itu waktu yang diperlukan dalam proses penggetarannya. Ini juga ada beberapa pemetaan yang dapat teman-teman gunakan, misalkan menggunakan berat volume yang berbeda. Tapi ntar kita menggunakan berat volumenya di 1,7. Nah, ini ada beberapa tiang yang digunakan teman-teman. Nanti ada sekitar 21 tiang, tapi nanti dibagi-bagi untuk tiap kelompoknya. Untuk pembagiannya akan disampaikan lebih lanjut. Untuk kelompok berapa akan mendapatkan bentuk tiang yang seperti apa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Agatha di awal, untuk jenis tiangnya ini menggunakan steel atau tiang baja. Tiang baja yang berbentuk sirkular. Nanti yang diamati adalah untuk transfer bebannya ada end bearing, friction end bearing itu ya dukung apa ujung tiangnya ini, frictionnya adalah samping tiang atau sisi tiangnya ini. Terus combine, jadi nanti kita juga mengamati dua-duanya. Metode instalasi yang digunakan juga seperti tadi menggunakan driven file. Nah, ini untuk gambarannya pada tiang polos. Jadi IP besar itu tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Bika, yaitu rumus dari daya dukung. Daya dukung total itu sama dengan IP ditambah QS. IP merupakan daya dukung ujung, sedangkan QS adalah daya dukung friction atau daya dukung samping tiang. Nah, jika keduanya ditotalkan akan menjadikan daya dukung total dari fondasi tersebut. Nah, untuk peralatan yang digunakan sudah saya jelaskan di minggu lalu tentang bagaimana komponen-komponennya, apa saja komponen-komponennya. Nah, yang pertama, Langsung ujinya itu. ini tempat untuk teman-teman download di data streamernya untuk apa merekam hasil uji yang akan digunakan pada saat praktikum. Yang kemarin itu akan menangkap sinyal dari load cell-nya dan juga linear potentiometer. Mungkin besar ya? Sudah. Ingin.
Terus ini adalah eh, langkah awal pengujiannya. Nah, di pengujian awal ini Kedot-kedot ya, mandek. saya stop aja. Hah? Saya stop. Mau saya jelaskan dulu. Oh, Yang ada speed kotak ini itu merupakan alat untuk setting kecepatan pada alat uji untuk driven atau tekannya. Nah, tombol merah sama kuning ini adalah tombol tar agar bisa mereset. memulai pengujiannya itu dari awal itu nol. Jadi kita tar linear potentiometer sama tar bebannya agar agar hasil pembacaannya nanti bisa mulai nol dan meningkat sesuai dengan hasil yang didapat. Nah, ini gambaran dari data streamer dari awalnya. Setelah teman-teman download tadi, bisa langsung diinstal dan nanti akan otomatis muncul di Excel-nya. Di data streamer ini paling ujung kanan di home Excel-nya nanti akan otomatis muncul data from source ini. Ada waktu, terus ada juga nanti kolomnya yang digunakan cuma di CH1 sama CH2. Di CH1 nanti berupa pembacaan jarak, sedangkan di CH2 adalah pembacaan bebannya. Untuk grafik, ini teman-teman bisa untuk grafiknya nanti manual ya bikinnya. Biasa di insert, terus tambahkan untuk X-nya itu beban dan Y-nya itu kedalaman. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tanyakan tadi, kenapa kedalamannya itu harus itu untuk dirumus ya. Dirumus itu tadi kedalamannya itu eh, bukan selisih itu. Apa range-nya itu Plus. 1 sentian. Nah, sedangkan pada data ini itu nanti range-nya itu pada 0,1 mili. Jadi itu kecil banget. Jadi nanti datanya akan otomatis di sini pada setiap kedalaman 0,1 mm akan terekam dan membentuk grafik. Nanti untuk video pengujiannya juga akan saya tunjukkan. Nah, itu tiangnya dipasang di bawah load cell. Nanti tiang itu akan berjalan ke bawah. Jadi ditekan oleh alat ujinya yang digerakkan menggunakan motor. Oh. Itu untuk boxnya. Terus aku menyesuaikan. Terus pokoknya nanti padatannya ini menyesuaikan aja. Itu karo mlaku lah. Ini jelas no. Itu box yang digunakan kan kemarin yang pertama itu juga ada box kecil. Box kecil itu ukurannya di sekitar ukurannya untuk yang dalam ya, dimensi dalamnya itu 20 cm dikali tingginya itu 50 cm. Itu dapat memuat tanah sekitar 30 kg. Untuk totalnya sendiri beserta boxnya itu 60 kg. Nah, untuk box besar ini itu berat boxnya sendiri itu 30 kg dan berat tanahnya itu 79 kg. Jadi untuk totalnya itu bisa 100 lebih ya, 109 kg untuk box besarnya itu. Jadi makanya butuh api ngangkat tuh. Nah, ini untuk alat ujinya. Nah, itu kan pembacaan datanya muncul. Ini di range kolom row-nya itu sebanyak 500. Jadi di current data ini, di current data di time itu ada CH1 0 itu pembacaan linear potentiometer dan CH2 itu pembacaan beban. Jadi data yang di atas ini akan muncul di row set paling bawah sendiri. Yaitu pada row set di 500. Nah, untuk memulai data streamernya,
Nah, itu dapat dilihat setelah ditekan yang CCW. CCW itu untuk pergerakan turun, kalau CW itu untuk pergerakan naik. Itu motornya sudah mulai bergerak dan itu pergerakan turun. Dapat dilihat itu kan di pembacaan C1 itu kan terus meningkat angkanya. Itu menunjukkan kedalaman tiangnya. Ini untuk satuannya milimeter, sedangkan bebannya kilogram. Nah, grafik juga akan terbentuk secara otomatis. Untuk lengkap pengujiannya ada di sini. Jadi data setiap kedalaman nanti akan terekam secara otomatis. Nah, PU tadi, PU yang didapatkan dari korelasi rumus, kalau dalam konteks pengujian ini adalah beban atau yang berada di CA2 tadi. Jadi ntar di pembahasannya teman-teman, apakah ada perbedaan untuk dari hasil pengujian sama hasil dari perumusan? Itu kan nanti dapat dibuat dari pembahasannya untuk laporan. Jadi ntar hasilnya itu berbeda atau sama. Terus setiap kedalamannya ini juga hasilnya juga akan terus meningkat. Seperti grafiknya ini juga terlihat. Nah, untuk dari penjelasan mengenai pelaksanaan saat praktikum, apakah ada yang ditanyakan? Ya wes, berarti apa nih masih kelompok? Untuk selanjutnya, kalau pertanyaan tentang pembagian kelompok ini menurut rencananya teknis kelompoknya itu benar tentang jumlah dan anggota. Saya kira sing masuk. So piro datanya? Kesini lengkap. Datanya wis lengkap dong kelompoknya. Ya mana sampai no iki. Kelas no wis. Hah? Wis, wis. Wis tak mute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman yang tadi link ya sudah saya share, kan sudah diisikan. Nah, saya share.
Di sini saya pulang dulu, Pak. Ada keperluan dulu. Iya. Ini untuk kelas pagi di kelompok 1 ini apakah ada yang apa itu belum daftar atau belum membayar? Sebentar, Mas Apendi, Ya, mau tanya terkait pendaftaran praktikum, Mas. Pendaftaran itu kan KRS ada yang belum ditandatangani, Mas. Itu apa tetap bisa daftar atau gimana? untuk yang belum daftar ini maksimal besok habis maghrib. Jadi bisa apa itu untuk KRS bisa minta tanda tangan besok itu maksimal. Setelah itu segera mendaftar. Gimana? Ya. Ini untuk kelompok 1, apakah ada perwakilannya? Mungkin Raja, Anda Eh, bagus. Untuk kelompok 1 masih ada yang belum daftar atas nama Raja Prayoga sama Adinda Husnul karena KRS-nya belum minta stempel dari fakultas. Kemungkinan besok pagi sudah bisa daftar. Oke. Ini Untuk untuk kelompok 1 untuk kira-kira anggota yang lainnya sudah daftar semua, kurang nama Raja Prayoga sama Adinda Husnul. ya untuk kelompok 1 ketuanya kira-kira siapa? Untuk ketuanya Raja Prayoga. Ini untuk yang mungkin belum bayar besok ya. Siap. Terus untuk kelompok 2, apakah ada perwakilan yang di sini? Silahkan mic-nya dinyalakan. Permisi Mas, mau tanya. Ya, Kemarin kan aku udah daftar, tapi pakai KRS yang belum ditandatangani itu gimana ya? Apa daftar ulang atau gimana? daftar ulang ke depan. Jadi daftar ulang ya? Iya, Pakai KRS yang sudah ditandatangani. iya sama yang sudah di stempel. Oke, terima kasih Mas. Ini untuk ketuanya kelompok 2 siapa? Fajri, Mas Ri. Terus untuk apa itu? Apakah ada yang belum membayar atau maksudnya belum daftar di kelompok 2 atau sudah semua? besok mau daftar ulang Mas, saya sama Romanda sama Tiffany. Soalnya belum minta tanda tangan. Jadi 3 orang ya yang belum daftar. Iya. Ini, terima kasih. Selanjutnya ke kelompok 3 yang kelas pagi. Bisa dinyalakan mic-nya. Ya, ya. Ini untuk yang kelompok 3 ketuanya siapa? Dompi. Ini untuk apa itu? Apakah anggotanya ada yang belum daftar, Mas? Yang belum mendaftar Nur Hafiz Ahmad, Habis Nur Rahmat. terus Anissa. Untuk Nur Hafiz Ahmad belum daftar juga belum bayar. Oke. Terus yang lain totalnya berapa, Mas? Totalnya berapa dalam satu kelompok?
yang belum daftar. Sik, Mas. Kayaknya 2 Mas ini yang belum daftar. Berapa orang? 2. 2. Yang satu mungkin belum ada tanda tangan di PA-nya. Ini diusahakan ya untuk besok. Iya, oke. Habis maghrib semuanya sudah mendaftar. Ya, ketuanya belum Oke. free. Ya, Untuk kelompok 4, saya nyalakan atau ada perwakilannya? Yang belum daftar 1. Yang belum Ya, daftar Nita. 1. Terus untuk ketuanya? Ketuanya Husain. Ini, Ya, Muhammad Husaini. saya. Oh, ini. Oke. Ya. Oke, lanjut ke kelompok 5. Kurang 4 yang belum daftar, tapi sudah bayar semua kayaknya. Tinggal yang belum daftar berapa? Yang berdaftar Tanaya, Sekar, Sulfa, sama Cinta. Pak. Terus untuk ketuanya? Ketua kelompok? Tanaya, saya. Oke, lanjut ke kelompok 6. Kelompok 6. Muhammad Alvan, Alif, Tahta, Dimas, Adam Firmansyah, sama Muhammad Budi. Adakah yang di Zoom? Silakan dinyalakan mic-nya. Tahta. Bisa dulu ya, Ketua Mas. kelompoknya Tahta. Oke. Untuk yang belum daftar, berapa orang di kelompok 6? Belum tahu. Coba dinanyakan. Segera. Ya, siap. Oke, lanjut ke kelompok 7 dulu. Kelompok 7, perwakilannya bisa dinyalakan mic-nya. Iya, saya Mas Afandi. Untuk kelompok saya sudah mendaftar Ahmad Barudin, tapi KRS saya itu nggak ada stempelnya. Gimana? Mengulang atau gimana? Yang belum ada stempel. Ya, tapi sudah tanda tangan. Oke, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Yang penting daftar. Yang penting daftar dulu. Apa Terus untuk anggotanya siapa? Kelompok 7. kelompok 7 apa ya belum ada stempelnya. Bella sudah apa Anu ketua dengan kelompok 7. ketuanya Fikri. Fikri. Ya, Vicky. Fikri. Kira-kira berapa orang yang belum daftar di kelompok 7? Ketuanya Fikri, Mas Afandi, bukan Fiksi. Ya, M Fikri itu loh. Ya. Alauddin. Nih yang kelompok 7 yang belum daftar kira-kira berapa? tunggu Mas Afandi yang nggak ada Bentar, stempelnya Pak. jadi nggak apa-apa ya? Ya, ini nanti bisa buka lagi. Terus untuk yang ketuanya tolong dikasih warna ya nanti siapa-siapanya saja. Terus
Nanti yang belum daftar silahkan segera mendaftar maksimal besok habis maghrib. Untuk perekapan nanti untuk pelaksananya kelompok mana saja yang itu praktikum itu nanti akan saya share setelah besok habis maghrib. Akan di-share. Terus untuk ini ada kelompok 9 sama 10 itu anggotanya kurang, semisal dijadikan satu yang kurang gimana? Yang kelompok 10 itu kan kurang 2, kelompok 10 kurang 4, terus kelompok 9 kurang 2. Sembarang, Mas. Ya. Nanti apa ya? Masukkan sendiri ya di kelompok 9. Mas, saya belum bisa KRS sih, Mas. Belum KRS. Jadi belum bisa daftar praktikum. Ini kan KRS masih buka. Ya, kalau bisa segera KRS. Setelah itu untuk mendaftar praktikum. Bisanya Senin, Mas. Ya, nanti coba koordinasi. Gini ya, kalau yang belum, kalau yang belum KRS, ya itu otomatis konsekuensinya kelompok yang memang belum lengkap ya nanti akan praktikum terakhir. Jadi kita akan melayani dulu yang memang sudah siap. Tiap hari Senin dan Rabu kita akan 3 kelompok. Ya, jadi kita intinya melayani siapa yang lengkap duluan. Ya, Pak. Daftar kelompok ini hanya sementara. Begitu nanti kelompok 1 siap ya kita 1, 2, 3 siap ya 1, 2, 3 hari Senin kita mulai. Kalau memang tidak siap ya kita geser ke bawahnya. Kalau kelas pagi tidak siap kita geser ke kelas sore. Mungkin nanti kita koordinasikan lebih lanjut setelah besok maghrib kita putuskan. Jadi intinya supaya semua lancar ya jangan ada yang terlambat. Ya, karena KRS kan barusan dibuka. Kemudian sampai batas kapan itu. Kalau kalian menunda-nunda terus, ya sudah konsekuensinya akan terakhir. Kalau terakhir kamu akan semakin berat menyusun laporannya ini karena perlu waktu untuk menyelesaikan ini. Ya, gitu ya. Jadi tolong diatur sendiri gimana dan saya tidak mau ada kelompok yang kurang dari 6 atau lebih dari 6. Ya. Kalau ada yang seperti itu, ya otomatis tidak akan saya mulai. Nah, tolong ini diperhatikan dan benar-benar dikoordinasikan dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi perkara pembagian kelompok silakan ini diisi dan dilengkapi. Yang lengkap akan saya mulai. Kalau enggak ya sudah. Saya akan geser ke kelompok yang lengkap. Gitu ya, biar cepat. Oke, gitu kelas pagi, silakan lanjut ke kelas sore. Jadi nanti kelas sore misalkan duluan ya nggak apa-apa. Saya nggak akan memisah-misahkan kelas pagi duluan atau sore duluan. Siapa yang lengkap siap kita jalankan. Ya, gitu ya, perlu dipahami semua. Jadi silakan dikoordinasikan sendiri dan list ini segera dilengkapi. Kalau sudah lengkap silakan segera mendaftar dan dilengkapi seluruh kelompok. Semua sudah mendaftar. Berarti clear untuk menuju proses praktikum. Kalau belum ya sudah belum bisa praktikum. Ya, gitu ya. Tolong ini dipahami apa yang kurang silakan dipikir sendiri, dilakukan sendiri. Oke, sekarang lanjut ke kelas sore. Pak mau tanya, Pak. Misal daftar hari Senin masih bisa? Daftar hari Senin. Ya, silakan gini kita batasi kalau sebelumnya maghrib besok itu supaya kita bisa memetakan semua. Konsekuensinya kelompok yang seperti itu ya kita tidak tahu jadwalnya kapan. Gitu ya. Karena kemarin baru bayar, Pak, dan bisa diinput. Oh ya sudah tidak masalah. Ya itu terserah urusanmu kan gitu. Jadi kalau kalian mau tertib, yaitu besok habis maghrib itu harus sudah lengkap. Kalau belum ya sudah konsekuensi yang ada kelompok yang ada mahasiswa kurang lengkap, otomatis dia akan terakhir. Ya, itu ya. Baik, untuk kelas pagi itu segera dilengkapi
administrasinya. Terus untuk yang kelompok 9 dan kelompok 10 nanti menjadi satu, sama nanti per kelompok ditunjuk ketuanya masing-masing untuk bisa kita koordinasi. Terus lanjut ke kelas sore. Ini yang di atas berarti yang offline. Ini ada total 9 kelompok. Terus untuk kelompok 5, anggota nomor 5 sama 6, Anggeta atau sama Ubed ini segera NIM-nya ditulis ya. Atau mungkin temannya yang tahu dituliskan untuk NIM-nya. Sama seperti di kelas pagi, nanti segera dilengkapi administrasinya dan untuk menunjuk ketua kelompoknya. Untuk kita bisa koordinasi lebih mudah. Permisi Mas, mau tanya. Ya. Ini saya sebelumnya kemarin BIMTEK 1 nggak bisa hadir, jadi saya belum masuk kelompok. Ini bisa dilihat di apa itu kelas sore. Ini sudah saya share ini linknya, bisa dilihat Di grup WhatsApp apa? Di grup WhatsApp. Sudah ada grupnya kan di grup kelas sorenya. Di grup ini Pak, 23 sore atau 21 sore itu Mas? Apa 22 sore? 22 sore. Mungkin tadi saya titipkan linknya ke Anan Bahrudin. Nanti bisa ditanyakan. Iya. Nanti segera mengisi. Untuk besok habis maghrib itu kita bisa menjadwalkan kelompok mana saja yang sudah bisa untuk melakukan praktikum lebih awal. Tadi ada yang terakhir jam berapa? Ini bukannya terakhir sih, tapi maksimal untuk kita menjadwalkan semisal ya kalau belum daftar, seperti yang Pak Agatha bilang, praktikumnya akan dimulai di akhir. Jadi belum tahu kapannya nanti, sesuai dengan kelompoknya nanti. Di untuk besok itu terakhir kita menjadwalkan kelompok mana saja yang mulai pertama dan sampai terakhirnya nanti itu kita jadwalkan maksimal besok habis maghrib. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Pak mau tanya, Ya, untuk yang online nanti ketentuannya seperti apa Pak ya? untuk yang online gimana? Ya, ketentuannya nanti seperti apa untuk praktikumnya? Atau kayak yang semester sebelumnya kita atau gimana Pak? Bentar. Untuk yang kelas online nanti dulu ya Mas. Ini yang Oh, apa gitu. itu kelas offline dulu sebentar. Oh baik, siap. Bentar. Untuk yang kelas nanti yang kelas sore yang melakukan praktikum offline, apakah ada yang bertanya? Atau untuk kelas pagi juga? Misi Mas, saya tadi masih belum menemukan untuk linknya Mas. Linknya. Bentar Mas. Izin Mas, di grup kelas 4 itu ada Mas, ini Mas yang di-share Mas Anan. Saya kelas 3 Mas. Kelas 3 juga ada Mas, Mas Anan juga yang share itu.
Yang di 16.29 jam 16.29. Saya belum masuk kayaknya. Nah, saya share lagi di grup chat. Itu yang di chat itu link datanya silakan dibuka, share. Ya, untuk kelas online nanti kemungkinan bisa tanya ke Pak Agatha ya. Coba teknisnya nanti seperti apa. Nanti juga sama untuk biar koordinasinya biar mudah itu ditunjuk salah satu aja sebagai ketuanya. Saya tunggu ya nanti sampai besok ya. Untuk ketuanya siapa, terus nanti ketuanya biar bisa koordinasi dengan kita dan mengkoordinasi teman satu kelompoknya siapa yang sudah membayar atau yang belum. Ini bisa dikasih tanda seperti ini tadi orang berapa. Nggak mau sih Mas, Apakah mau ada- tanya. Ya, Ini yang kelompok kelas sore ini bagi per kelas atau ini campur? untuk kelasnya campur Mas. Campur. Ini sama seperti kelas pagi. Oh. Ya Mas, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini kelas pagi, misal kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Misal kalau dia ada, segera untuk nanti dilengkapi. Terus, itu ini untuk kelompok 9 kelas sore, berarti untuk anggotanya 5 ya. Misal kalau belum ada nambah kelompok lagi, bisa di ke bawahnya lagi ya. Saya anggap cukup untuk hari ini. Untuk kali ini kelas sore sama kelas pagi misal nggak ada pertanyaan lagi, cara untuk besok habis maghrib segera dilengkapi administrasinya dan nulis-nulisnya di sini, ketuanya siapa saja. Pak, ada masih ditutup apa? Apa jangan dulu? Terus kalau sini nggak ada, saya kembalikan ke Pak Agatha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Waalaikumsalam. Oke ya, teman-teman semua. Jadi saya harap BIMTEK hari ini bisa memberikan gambaran kalian semua dalam kelancaran perkuliahan mekanika rekayasa pondasi. Dan apa yang telah disampaikan tolong segera dilaksanakan di tiap-tiap kelompok agar proses nanti lancar karena masih banyak hal yang harus dilakukan nanti setelah proses praktek. Oke, kira-kira masih ada pertanyaan hari ini? Pak Agatha. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa dilaksanakan. Harapan saya dengan serius dan fokus supaya kalian nanti bisa mudah dalam mengikuti proses pembelajaran rekayasa pondasi di 2021. Oke, saya akhiri kurang lebihnya. Kalau kelas sore nanti tergantung online-nya berapa kelompok, silakan ditulis. Nanti teknisnya akan kita share di
setelah maghrib besok, karena kan hari ini datanya belum lengkap, kita belum bisa membuat pemetaan kelompok mana yang siap. Jadi kalau nanti sudah siap, kita akan petakan, kita akan urutkan, ya, gitu ya. Jadi kalau hari ini mestinya siap, hari ini kita bisa buat rekap, tapi karena belum, ya otomatis besok kita kasih setelah maghrib, kita akan share nanti kapan dimulai praktikumnya di masing-masing kelas sore maupun kelas pagi atau kelompok berapa yang akan siap duluan, ya. Jadi nanti terkait online dan tidak, nanti silakan kita lihat dulu berapa yang kelompok yang online, berapa kelompok yang offline. Dan dipastikan untuk online tidak ada pribadi ya, kelompok online juga dalam bentuk kelompok. Jadi tidak dipisah-pisahkan sebelumnya karena kesulitan dalam membuat rekap. Jadi kalau kelompok ya kelompok semua. Ya kalau bisa harapan saya jangan ada yang online ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah, yaitu dengan terpaksa nanti adanya online tapi harus juga dalam satu kelompok. Oke, gitu ya. Absen sudah direkap? Kehadiran? Kurang? Sudah ya. Oke, saya akhiri BIMTEK 2 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Info ngopi. Belum. Mumet pora, kirain mumet pora. Mumet, info ngopi. Sembarang mas. Dan di info mas ya. Apa nih kampus nih? Info ngopi bola.